Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Selamat datang di kelas Mastering HTML dan juga CSS di channel Mentor Jago bersama saya Wiro Saputra, dan kali ini kita akan coba untuk belajar tentang basic dari HTML yang paling sering digunakan ya ketika kita ingin membuat website. Dan pastikan kalian sudah menginstal Visual Studio Code dan juga pluginnya ya. Kalian bisa melihat videonya untuk plugin yang saya install di Visual Studio Code saya gitu ya. Kemudian kita akan coba belajar 5 konsep basic ya yang harus kalian ketahui ketika kalian ingin membuat website. Sebelumnya kita sudah bahas tentang apa aja sih sebenarnya yang ada di website, elemen-elemennya gitu ya. Dan sekarang kita akan coba implementasi di HTML dan juga CSS. Oke, kita mulai dari HTML terlebih dahulu ya. Di sini saya akan coba buat foldernya, mungkin namanya adalah basic. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan coba drag and drop. Oke. Nah, jika ada tampilan seperti ini tinggal di yes I trust the author saja. Kemudian kita akan coba buat new file, teman-teman. Nah, cara buat new filenya di sini bisa dari sini ya. Kemudian kita bisa berikan nama index.html. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu kenapa sih kita harus menamakan index.html. Jadi ada aturan teman-teman ketika kalian ingin membuat website, index.extension apapun sebenarnya itu akan diakses tergantung dari servernya masing-masing. Tapi kalau misalkan kalian mengaksesnya di komputer lokal kalian, kalian bisa gunakan .html. Jadi nanti ketika folder satu basicnya ini diakses, dia akan mengakses index.html terlebih dahulu ketika tidak ada file lainnya gitu ya. Ataupun ketika ada file lainnya juga dia akan mengakses index.html-nya terlebih dahulu. Kemudian kalau misalkan dia nggak ada si index.html-nya, nanti dia akan berupa list file. Nanti kita akan cobain ya. Di sini misalkan saya akan coba bikin struktur dasar HTML-nya. Kalian nggak perlu repot karena di Visual Studio Code sudah disediakan ya perintahnya. Cukup gunakan HTML.25 seperti ini. Lalu kita akan coba save. Nah, di sini saya akan coba kasih contoh. Misalkan saya akan coba buat heading A1 misalkan this is heading gitu ya. Nah, nanti di sini kita akan cobain gitu ya. Kalau misalkan dia ada indeks gimana, kalau nggak ada gimana. Nah, pertama kalian bisa ke view comment palette, pastikan kalian sudah install Open Live Server ya. Di sini kalian tinggal cari aja misalkan Live Server. Kemudian di sini Open with Live Server ya. Nah, nanti dia akan membuka seperti ini ya. This is a heading. Lalu sekarang jadi pertanyaan adalah ketika kita coba akses ya, misalkan lokasinya saja tidak ada nama filenya, dia juga akan mengakses si index.html. Dan sekarang kita akan coba ganti namanya. Misalkan saya akan coba ganti rename gitu ya. Nah, di sini saya akan coba ganti, misalkan saya ganti dengan bahasa Indonesia nih, index seperti ini. Nah, ternyata pas kita coba akses, dia bukan berupa mengakses filenya lagi ya, tapi dia berupa kategori list ataupun berupa file list yang ada di dalam folder tersebut gitu ya. Jadi kita harus akses dulu baru dia akan membukanya gitu. Jadi biasanya si index.html ini juga membantu sekali ketika kalian misalkan ingin menyembunyikan file-file yang ada di dalam folder tersebut. Misalkan di sini saya coba buat file lagi ya, namanya about.html. Nah, ketika kita tidak menggunakan index.html, nanti file ini akan ketahuan nih. Nah, dengan begitu kalau misalkan ada yang iseng gitu ya melihat codingan kalian, otomatis codingan kalian bisa di copy paste teman-teman, ataupun codingan kalian juga bisa dibajak. Nah, jadi untuk menghindarinya kalian bisa menggunakan index.html juga ya untuk melindungi file-file kalian, karena di sini biasanya juga para developer profesional juga menggunakan ini ya, cara ini untuk mengamankan file mereka. Bahkan untuk di film Facebook pun sudah diceritakan ya, ketika kita menggunakan index.php di sana gitu ya, ternyata dia tidak bisa mengetahui polanya gitu ya. Jadi file-filenya tidak bisa di-download secara langsung. Gitu ya, teman-teman. Oke? Nah, mungkin sekarang masih belum ngerti gitu ya, masih agak-agak bingung gitu ya. Nah, kita coba lupakan dulu index.html ya, karena
segampang itu sebenarnya. Nah, yang sekarang kita akan coba bahas yaitu 5 dasar yang harus kalian ketahui teman-teman ketika kalian ingin membuat website. Yang pertama adalah saya sering sebutkan, mungkin saya coba ulas kembali ya. Di sini misalkan kita coba buka Dribble. Kemudian kita coba buka di bagian web design-nya. Lalu di sini misalkan saya akan coba buka salah satu webnya. Nah, di sini kalau kita lihat teks yang gede ini adalah namanya heading, teman-teman. Nah, untuk membuatnya itu cukup gampang. Kalian cukup tahu aja namanya heading, kemudian ambil huruf depannya H. Lalu kemudian diikuti dengan nanti angka. Nah, nanti saya akan coba contohkan ya. Di sini teman-teman bisa langsung buat aja, misalkan di sini H1 gitu ya. Semakin besar angkanya, maka akan semakin kecil tulisan yang tercetak gitu ya. Misalkan di sini heading 1. Kemudian kita coba lagi H2, heading 2. H3, heading 3. Kemudian kita coba lagi H4, heading 4. H5, heading 5. Nah, kita lihat di sini, semakin besar angkanya, di sini saya coba akses kembali ya. Semakin besar angkanya yang di belakang huruf H, maka akan semakin kecil teks yang tercetak gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba berlanjut ke bagian paragraf, teman-teman. Di sini kalau misalkan kalian lihat ada bagian teks di sini. Nah, ini biasa dibuat dengan menggunakan yang namanya paragraf, teman-teman. Cara buat paragrafnya kayak gimana? Cara buatnya adalah seperti ini. Jadi kalian cukup menggunakan P, tekan tab. Lalu enaknya di dalam Visual Studio Code ini dia sudah ada yang namanya lorem ipsum generator. Jadi kita tinggal ketikkan aja lorem seperti ini. Lalu kita coba tekan enter. Nah, jadi dia akan generate paragraf ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan coba cek. Nanti dia akan membuat satu buah paragraf di sini. Nah, kita akan coba kecilkan terlebih dahulu ya di sini supaya kalian lebih jelas. Lalu misalkan kita ingin coba buat paragraf yang kedua, caranya gimana? Nah, kita tinggal buat lagi aja, teman-teman. P, tekan tab, lorem, lalu tekan enter. Ketika kita save, dia akan membuat paragraf yang kedua. Oke. Sekarang dua basicnya kita sudah mempelajarinya, kemudian kita coba lanjutkan ya. Di sini kalau kalian lihat ada bagian yang namanya menu, di mana menu ini dibuat dengan menggunakan yang namanya link, gitu ya, teman-teman. Jadi di sini kita bisa menggunakan link. Caranya gimana? Apakah dengan menggunakan tag link? Tidak. Kita akan menggunakan yang namanya anchor tag atau kita bilang itu jangkar ya. Nah, wow, mungkin di sini teman-teman banyak yang berpikir, oh, kenapa nggak pakai link ya? Kenapa makainya A? Jadi ada filosofinya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita coba, teman-teman bisa tekan A aja, lalu tekan enter. Nah, di sini anchor itu jangkar. Jadi kan kapal itu kan kalau misalkan bersandar di pelabuhan ya, itu kan menggunakan jangkar mereka biasanya. Nah, ini juga sama. Website itu seperti kapal-kapal yang berlabuh gitu ya di dalam website mereka gitu ya, di dalam pelabuhan mereka gitu ya. Jadi disambungkan dengan menggunakan link nantinya. Nah, jadi dengan menggunakan link itu biasanya kan kapal-kapal dari seluruh dunia atau dari berbagai daerah. Ini juga sama. Link ini ada beberapa macam ya. Ada yang dia bisa mengakses halaman itu sendiri atau kita bilangnya itu lebih ke lokal ya. Nah, lokal itu berarti lokal directory. Jadi kalian bisa mengakses lokal directory. Caranya gampang banget. Tinggal tekan kontrol spasi pada href gitu ya, about. Lalu di sini kalian tinggal ketikkan misalkan about kayak gini. Nah, ini untuk yang lokal ya. Ibarat kata ini untuk pelayaran lokal gitu ya. Lalu kemudian kalian coba set untuk yang kedua, misalkan ada lagi pelayanan internasional misalkan. Nah, di sini teman-teman bisa langsung ke http misalkan ke google.com. Nah, ini akan ke google.com. Gitu ya. Nah, jadi dia akan ke google.com atau dia juga bisa mengakses halaman dia sendiri gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal ketikkan A, href. Misalkan di sini saya punya ID ya. ID misalkan top gitu ya. Jadi di sini saya tinggal tuliskan hrefnya di sini bukan href tapi top ya. Pakai tanda pagar. Top, misalkan back to
Oke. Sekarang kita akan coba save. Jadi ini adalah link yang bisa kita buat ketika kita ingin membuat website gitu ya. Ada link yang ke halaman direktorinya gitu ya. Misalkan kita coba buat html.25, di sininya ke h1 about page gitu ya. Kemudian juga ada yang bisa ke halaman Google-nya gitu ya, atau ke halaman web luar, atau ke pelayanan luar negeri misalkan. Ada juga ke yang ke bagian dia sendiri gitu ya. Nah, di sini jadi filosofinya si pembuat HTML ini adalah dengan memfilosofikan jangkar sebagai link ya. Karena kan kapal dari mana-mana dia akan link ke pelabuhan, biasanya dia akan bertukar informasi misalkan ataupun menurunkan barang gitu ya. Sama seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita akan coba lanjutkan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini back to top-nya mungkin nggak kelihatan. Saya akan coba bikin sebuah paragraf yang cukup panjang. Misalkan lorem 1000 gitu ya. Jadi akan membuat 1000 kata ke bawah seperti ini. Nah, jadi kita akan coba akses satu persatu link yang sudah kita buat. Yang pertama adalah back to top. Jadi kita coba klik gitu ya. Dia akan kembali ke atas gitu ya. Lalu kita akan coba lanjutkan. About itu dia akan mencoba mengakses halaman about page. Lalu untuk yang google.com dia akan mencoba untuk mengakses halaman google.com. Jadi seperti itu ya. Semudah itu untuk membuat link. Oke. Lalu selanjutnya teman-teman, yang kita butuhin adalah gimana caranya supaya kita bisa membuat atau memasukkan gambar di dalam HTML kita ataupun di dalam halaman page dari web kita gitu ya. Nah, di sini kita akan cobain gitu ya. Cara masukinnya gimana? Nah, cara masukinnya kita ingat aja gambar itu bahasa Inggrisnya adalah image atau pictures gitu ya. Tapi biasanya seringnya kita pakainya image. Nah, di sini kita bisa gunakan yaitu singkatannya gitu ya, IMG gitu seperti ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih aja. Nah, ini juga sama, bisa diambil dari directory, bisa juga diambil dari website ataupun dari web luar gitu ya. Nah, untuk yang mengambil dari web luar, caranya gampang teman-teman. Kalian tinggal misalkan kita akan coba ambil gambar ini misalkan. Kita klik kanan, salin alamat gambar, kemudian masukkan ke dalam ke src-nya ini ya, atau source. Nanti kita akan coba save gitu ya. Nanti dia akan ada di bawah sini, teman-teman. Oke. Lalu kemudian gimana caranya supaya kita bisa mengaksesnya dari directory gitu ya. Misalkan saya punya gambar dari Unsplash gitu ya. Di sini saya akan coba klik kanan, lalu kita coba simpan ya, simpan gambar sebagai gitu ya. Lalu saya akan coba taruh di misalkan saya akan coba taruh di master. Kemudian kita akan coba cek di course, mastering HTML CSS, basic gitu ya. Saya akan coba buat new folder di sini teman-teman. Folder baru misalkan image gitu ya. Nah, di sini saya akan coba simpan gambarnya. Nanti dia akan masuk ke sini. Lalu kemudian kita akan coba panggil teman-teman. IMG. Kemudian pada source-nya tekan Ctrl spasi, image. Lalu masukkan fotonya. Kita coba save gitu ya. Nanti dia akan ada gambar di bawahnya teman-teman. Oke. Jadi semudah itu ya, gimana caranya kita bisa mempelajari basic-basic dari HTML-nya ini. Nah, sekarang kita akan coba cek heading sudah, itu yang pertama. Paragraf sudah, kedua. Kemudian link sudah, ketiga. Dan yang terakhir adalah gambar, keempat. Lalu ada lagi satu lagi yaitu yang namanya grouping, teman-teman. Nah, grouping di sini biasanya kita menggunakan div sebagai alat untuk nge-groupingnya, teman-teman. Nah, cara groupingnya gimana? Kita langsung aja coba buat ya, teman-teman. Misalkan di sini kita ingin buat sebuah website sederhana. Dia punya header, kemudian dia punya halaman hero-nya, misalkan section hero-nya. Lalu kemudian dia punya halaman post-nya gitu ya. Kita akan coba buat di sini aja ya. Tadi kalian sudah ngerti caranya gimana. Dan sekarang kita akan coba langsung implementasikan, teman-teman. Misalkan di sini saya akan coba buat namanya halamannya adalah post.html. Oke. Nah, di sini kalian bisa mengakses si post.html ya. Post.html. Oke. Nah, sekarang kita coba HTML.25. Kita coba save gitu ya. Nah,
Sekarang kita akan coba cek nih, teman-teman. Kita akan coba cek, eh, misalkan di sini kita akan coba buat. Yang pertama, cara untuk membuat groupingnya gitu ya. Misalkan di sini kalian punya, yang pertama adalah section header. Jadi cara gampangnya adalah kalian tinggal menggunakan titik header seperti ini, gitu ya. Kenapa kita harus pakai grouping? Supaya nanti kita stylingnya jadi lebih gampang, teman-teman. Nah, jadi namanya adalah seperti ini, header. Misalkan di elemen header ada apa aja? Ada menu misalkan. Nah, jadi kita tinggal buat aja titik menu, gitu ya. Di header misalkan ada apa lagi? Ada logo, titik logo, gitu seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini misalkan ada seperti ini ada logo, kemudian di sini ada menu, gitu ya. Kemudian di sini ada menu kedua, gitu ya. Ini misalkan menu one. Kemudian di sini menu two, gitu ya. Nah, jadi kita bisa buat seperti ini. Misalkan kita ingin membuat grup header, gitu ya. Nah, nanti grup header ini akan membantu kita ketika kita mencoba untuk styling si websitenya, gitu ya. Jadi kenapa kita coba buat grup, nanti akan lebih mudah gitu ya. Terus kenapa ini pakai kelas, kenapa ini nggak pakai ID, nanti saya akan coba jelaskan ya, perbedaan ID dan juga kelas. Yang paling penting sekarang kalian tahu dulu cara groupingnya. Nah, misalkan kalian ingin membuat logonya ini berupa gambar. Oh, tadi gambar itu saya sudah mempelajari, dia ternyata menggunakan IMG gitu ya. Jadi kita ketikkan aja IMG dulu. Oke. Nah, kemudian misalkan kita lihat di sini ada beberapa menu gitu ya. Menu yang pertama misalkan ada platform, misalkan kita tulis saja untuk buat link tadi pakainya A. Jadi kita buat dulu platform. Terus kita coba lagi nih, A solution misalkan. Jadi cara merakit websitenya itu seperti ini, teman-teman. Kemudian di sini misalkan A. Di sini kita coba set solution. Ini solution sudah ya, learn. Kemudian yang terakhir adalah A company. Oke. Kemudian untuk yang di menu to-nya, kita coba cek dia ada login dan juga sign up. Kita buat aja A login, A sign up. Nah, jadi buatnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi ketika kalian ingin mencoba untuk membuat website, pastikan kalian bongkar dulu ya, menjadi semacam kerangka gitu ya. Misalkan di headernya ada apa aja nih kalau kita lihat, oh dia ada logo, dia ada menu, dia ada menu kedua gitu ya. Kita buat dulu kerangkanya seperti ini. Jadi nanti groupingnya jadi lebih enak seperti ini ya. Jadi ketika kita coba inspect di sini, nanti dia akan membuat, kalau kita coba perbesar ya, di sini nanti dia akan memperlihatkan seperti ini, teman-teman. Ya, di sini ada header dia akan memblok semuanya ya, semuanya yang ada di grup ini. Kemudian dia ada logo, ya. Kemudian di sini ada menu one, di sini ada menu two. Jadi nanti kalau misalkan contoh kita mau kasih warna gitu ya di headernya, kita cukup kasih aja misalkan background. Jadi fungsinya adalah buat ini ya, misalkan seperti ini. Misalkan kita ingin memberikan warna untuk si menu one gitu ya. Nah, jadi kita kasih background lagi, misalkan di sini yellow. Nah, kita ingin kasih background untuk yang di menu to, background. Misalkan di sininya pink gitu ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, jadi fungsinya grouping itu nanti lebih mudah di styling gitu ya. Jadi alasannya kenapa pada pakai div gitu ya. Atau ada juga yang pakai semantik, ada yang pakai header langsung, ada yang pakai sections. Nanti itu juga kita akan bahas ya. Tapi yang paling penting adalah kalian tahu konsepnya dulu supaya nanti gampang untuk implementasi ke berbagai macam website. Karena tujuan dari kursus ini adalah gimana caranya supaya kalian bisa membuat website dengan berbagai macam bentuk tipe ya. Bukan cuma satu website yang saya contohin. Oke? Semoga kalian bisa mengerti teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.